Halo sobat-sobatku semuanya, jumpa kembali ya di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang sangat penting dan terupdate untuk sobat-sobatku semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perkiraan waktu pembagian SK untuk ASN P3K ya tahun 2024 yang mana akan dibagikan pada tahun 2025 ini. Tapi sebelum lanjut, sobat-sobatku semua jangan lupa ya untuk mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Kemudian berikan jempol Anda, tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Nah, sobat-sobatku semua, saya harapkan menontonnya sampai selesai ya, biar tidak salah mengartikan video yang saya buat ini. Langsung saja sobat-sobatku semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada peserta yang sudah lulus ASN P3K tahun 2024 ini. Saya yakin sobat-sobatku semua sudah menerima yang seperti ini ya. Jadi sudah ada keterangan bahwa kita sudah lulus dalam seleksi P3K tahun 2024. Tinggal kita mengikuti pengarahan selanjutnya untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, sobat-sobat guru semua, kembali ke video saya di awal saya katakan ini perkiraan waktu ya. Kalau kita melihat secara umum jadwal untuk seleksi ASN P3K tahun 2024 ini yang seperti ini ya, sobat-sobat guru semua. Tetapi di sini saya hanya fokus pada hal yang ini ya. Nah, fokus pada setelah pengumuman kelulusan ASN P3K ya untuk tahun 2024 ini. Secara khusus pada poin nomor 7 dan poin nomor 17 dan poin 18 yaitu pengisian daerah NIP3K dan usul penetapan NIP3K ya. Mari kita lihat ya, khusus pada nomor 17 dan nomor 18. Nah, kita fokus dulu pada jadwal umum pengisian DRH ya pada nomor 17 tadi. Kalau kita melihat pengisian DRH NIP3K dijadwalkan itu tanggal 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2025 ya. Tapi sekarang sudah lewat ya waktunya ya. Nah, makanya di sini saya buatkan begini ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman beberapa tahun yang lalu sampai dengan yang tahun terakhir. Nah, di sini saya buat begini ya, sobat-sobatku semua. Kita anggap saja ya, bahwa mulai pengisian DRH minggu kedua bulan Januari sampai minggu kedua bulan Februari. Bahkan bisa sampai akhir bulan Februari ya, 2025 ini. Nah, jadi kemungkinan pengisian DRH dari tanggal 13 Januari sampai 28 Februari 2025. Muncul pertanyaan ya, mengapa lama? Dan mengapa berubah kok tidak sesuai lagi dengan jadwal umum yang telah diedarkan oleh BKN? Kok bisa berubah ya? Nah, sampai sekarang pun sudah melewati dari tanggal 5, tanggal 6, juga belum mulai pengisian ya. Makanya di sini ya perkiraannya tanggal 13 Januari. Nah, kembali ke pertanyaan ini, mengapa lama? Kita lihat kembali ya sobat-sobat guru semua, mengapa bisa lama dalam pengisian DRH. Nah, pengisian DRH akan mundur waktunya atau akan memakan waktu lama karena ada dua hal. Nah ya, sekali lagi ya sobat-sobatku semua, bahwa waktu untuk pengisian DRH itu bisa mundur atau semakin lama karena dua hal. Yang pertama, terdapat peserta yang mengundurkan diri. Ya, ada ya sobat-sobatku semua. Dari sekian banyak pasti ada peserta yang mengundurkan diri, mungkin dia melihat penempatannya jauh, jadi dia tidak mengambil ya. Kemudian ada peserta yang sakit dan ada yang meninggal dunia. Nah, jika ada peserta yang mengalami pada poin 1 ini, itu biasanya akan memperlama waktu dalam pengisian DRH. Karena apa? Nanti Panselnas akan mencari penggantinya, ya, akan mencari pengganti orang yang memang mengundurkan diri dengan alasan sakit ataupun meninggal dunia, atau memang mengundurkan diri secara
hormat karena mungkin penempatannya jauh. Jadi ini akan memakan waktu lebih lama, ya. Kemudian yang kedua, penyebab lebih lama karena apa? Biasanya untuk pengisian DRH itu sobat-sobatku semua, itu biasanya ada diberi tambahan waktu ya. Tambahan waktu pengisian DRH pada peserta yang salah saat pengisian DRH. Nah, ya, sobat-sobatku semua. Setiap tahun itu ada saja peserta yang salah dalam pengisian DRH atau keliru ya. Itu biasanya juga akan diberikan waktu minimal biasanya 3 hari sampai dengan 1 minggu ya. Untuk susulan dalam perbaikan pengisian DRH ya. Makanya dua inilah penyebabnya tadi bahwa pengisian DRH itu akan lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan semula. Kemudian kita fokus pada nomor 18 ya. Kalau kita melihat tadi di nomor 18, usul penetapan NIP3K sejatinya atau awalnya itu adalah 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Ya, ini awalnya ya, sejatinya seperti ini. Tapi kalau kita melihat tadi, karena ada perubahan waktu pengisian DRH menjadi mulai tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2025, maka secara otomatis tanggal mulai usul penetapan NIP3K juga akan berubah dong ya. Nah, karena apa ya? Tadi pengisian daerah sudah berubah ya. Maka secara otomatis tanggal yang umumnya ini tadi juga akan berubah. Jadi saya perkirakan di sini akan berubah ya, berubah kurang lebih sampai dengan bulan berikutnya. Makanya kita lihat di sini. Nah, yang awalnya tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025, kemungkinan ya, jadi kemungkinan usul penetapan NIP P3K akan dilakukan mulai 1 Maret sampai 30 April 2025. Jadi bisa sampai 2 bulan ya untuk usul penetapan NIP3K ini. Ya, jadi kemungkinan tidak lagi menggunakan jadwal umum ini karena sudah berubah di awal tadi. Jadi dia akan maju pada tanggal ini dan bisa sampai 2 bulan. Nah, pasti sobat-sobatku semua juga bingung ya. Mengapa bisa sampai 2 bulan? Nah, kok bisa lama? Muncul pertanyaan kembali ya, sobat-sobatku semua. Mari kita lihat kembali. Nah, penyebab bisa lama dalam usul penetapan NIP P3K, saya uraikan dalam 6 kategori ini ya. Nah, yang pertama, itu antrian panjang ya sobat-sobatku semua. Apalagi jika jumlah peserta yang melamar pada tiap instansi banyak, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, sobat-sobatku semua juga tahu ya, setiap instansi itu biasanya ribuan orang yang lulus dalam ASN P3K. Jadi semakin banyak lulusan ya, maka akan semakin banyak waktu yang dipakai dalam usul penetapan NIP P3K oleh instansi masing-masing. Ya, kemudian yang kedua juga harus dipahami bahwa setelah tiap instansi selesai menetapkan usulan NIP3K dari semua peserta, maka akan diusulkan ke Korwil BKN masing-masing. Nah, sobat-sobatku semua, di sini perlu dipahami ya. Jadi nanti setelah masing-masing instansi itu mengusulkan NIP3K-nya, mereka akan mengusulkannya atau mengajukan, akan mereka berikan lagi, akan mereka usulkan ke Korwil BKN masing-masing. Jadi yang menetapkan NIP3K itu bukan instansi tempat kita melamar, mereka hanya mengusulkan saja, mengusulkannya kemana? Ke Korwil BKN masing-masing. Nanti sobat-sobatku semua bisa cek ya, berapa banyak korwil yang ada di Indonesia ini, korwil BKN-nya, dan instansi tempat sobatku melamar itu masuk korwil yang mana ya. Kemudian yang poin ketiga, instansi yang duluan selesai mengusulkan NIP3K akan cepat ditetapkan NIP3K-nya oleh Korwil BKN masing-masing. Jadi sobat-sobatku semua, ya, nanti instansi yang paling cepat mengusulkan ke Korwilnya masing-masing itu akan duluan mendapatkan NIP3K-nya. Jika yang lama ya, otomatis akan lama juga ditetapkan oleh Korwil BKN masing-masing. Nah,
Di poin keempat perlu dipahami oleh sobat-sobatku semua ya. Satu core wheel itu biasanya terdiri dari bisa 10 sampai 20-an instansi. Bahkan bisa lebih ya sobat-sobatku semua. Jadi kita bisa bayangkan satu core wheel itu bisa terdiri dari 10 sampai 20 instansi. Dan kita pahami juga, satu instansi jumlah pesertanya bisa ribuan orang. Nah, makanya tadi inilah penyebabnya bisa lama. Ya, jadi semuanya itu masih bertahap dan berproses. Kemudian poin yang kelima, setelah usul NIP3K diterima dan ditetapkan oleh core wheel masing-masing, maka usulan NIP3K tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi yang mengusulkan untuk dibuatkan SK. Ya. Jadi setelah nanti NIP-nya dibuatkan oleh core wheel BKN masing-masing, akan dibagikan lagi NIP3K-nya ke instansi yang tempat kita melamar untuk dibuatkan SK. Ya, jadi di sini keenam, instansi yang cepat mengusulkan akan cepat ditetapkan NIP3K-nya oleh core wheel BKN masing-masing. Nah, ini alurnya ya sobat-sobatku semua. Kemudian kita lihat kembali ya. Setelah NIP3K sudah ditetapkan oleh core wheel BKN masing-masing dan diserahkan ke instansi tempat kita melamar, selanjutnya adalah tahap pencetakan SK atau akan dilakukan print ya. SK kita akan diprint oleh instansi tempat kita melamar jika NIP P3K-nya sudah dikeluarkan oleh core wheel BKN masing-masing. Nah, pahami juga ya sobat-sobatku semua. Untuk pencetakan SK biasanya memakan waktu 1 sampai 2 minggu, bahkan bisa lebih. Nah, kita bertanya kok bisa ya, padahal hanya tinggal print saja. Gini ya, sobat-sobatku semua, karena memang dalam pencetakan SK itu harus dilakukan kembali verifikasi dan validasi oleh instansi tempat kita melamar. Sehingga tidak ada kesalahan pada data peserta, nama, tempat tanggal lahir, NIP, penempatannya nanti di mana, ya, tanggalnya bagaimana, tanda tangan pejabatnya, entah itu tanda tangan dari gubernur, bupati, sekda, wali kota, kementerian, dan sebagainya. Bahkan nanti juga biasanya muncul tanda tangan secara barcode, dan lain-lain. Jadi, jangan dipikir cetak SK itu selesai 1 jam. Tidak seperti itu ya, sobat-sobatku semua. Waktunya juga harus lebih lama karena harus lebih teliti. Kemudian yang berikutnya, ya, tadi 1 Maret sampai 30 April adalah perkiraan usul penetapan NIP3K. Jadi kemungkinan SK P3K tercetak itu sekitar minggu kedua bulan Mei. Ya. Jadi kemungkinan SK P3K akan tercetak pada minggu kedua bulan Mei. Nah, ya. Ini kita lihat kembali. Setelah SK P3K tercetak, ya, setelah SK P3K tercetak atau sudah di-print seperti ini, biasanya tidak langsung dibagikan ya sobat-sobatku semua. Karena apa? Karena harus menunggu jadwal dari masing-masing PPK. Nah, siapa itu PPK? Itu ada yang berupa gubernur kalau memang instansinya di provinsi, bisa dia wali kota, bisa juga berupa bupati, bisa juga berupa sekda atau ketua BPSDM, atau kementerian ya kita melamarnya di kementerian ya. Dan juga banyak persiapan lainnya sudah siap dalam acara penyerahan SK P3K ya. Dan di sini saya buatkan begini ya. 1-2 minggu SK akan dibagikan setelah dicetak. Jadi jangan dipikir setelah selesai cetak SK hari ini langsung dibagikan besok. Tidak bisa seperti itu ya, sobat-sobat guru, sobat-sobatku semua. Karena memang harus menunggu jadwal dari masing-masing PPK ini, kapan mereka siapnya dan bagaimana persiapan mereka. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulannya begini ya, sobat-sobatku semua. Kesimpulannya untuk pembagian SK P3K tahun 2024 yang akan dibagikan tahun ini, itu bisa jadi paling cepat dibagikan pertengahan April. Ya, paling cepat ya. Karena apa? Tergantung jumlah peserta dan tergantung kesiapan dari instansi tempat melamar dalam mengusulkan. Dan bisa paling lama itu bulan Juli
sampai dengan Agustus. Bahkan bisa lebih dari ini ya, kalau memang instansinya itu lebih lama dan memprosesnya itu seperti tidak bekerja, ya. Banyak yang mengalami lebih dari bulan Agustus ya. Nah, jadi semuanya ini tergantung dari jumlah pelamar dan kesigapan instansi tempat kita melamar ya. Dan perlu juga menjadi catatan bahwa di tahun 2025 ini, di tahun awal tahun 2025 ini, banyak juga libur ya, sobat-sobatku semua. Ada libur puasa dan libur hari besar lainnya. Nah, dengan adanya libur ini, hari besar, hari-hari keagamaan, dan hari-hari nasional, ini juga jangan dipikir tidak menghambat proses dalam pencetakan SK, pengusulan NIPTK, pengusulan NIP3K, dan sebagainya. Oke, sobat-sobatku semua, semoga ya video ini bisa memberikan pencerahan untuk sobat-sobatku semuanya.